Oke, balik lagi, kembali lagi di channel Evan Pradana di segmen Tirai Misteri. Oke, kali ini aku mau sedikit berbagi tentang kenakalanku zaman dulu waktu sekolah. Kejadian ini aku masih duduk di kelas 1 SMA. Kalian ingat nggak zaman-zaman kalian SMA, atau mungkin kalian itu masih sekarang masih ada yang duduk di bangku SMA itu pasti pernah yang namanya minum-minuman, nongkrong nggak jelas, buang-buang waktu, ya sampai mabok lah. Di konten sebelumnya aku sudah beberapa kali menyinggung kalau memang aku itu nakal. Nah, posisinya waktu aku SMA itu memang aku nakalnya itu udah nggak keukur lah. Yang namanya minum itu bisa dibilang hampir setiap hari. Tapi minumku itu malah bebas gitu. Orang tuaku, bapak ibuku tuh memang welcome dan gak menutup-nutupi untuk hal seperti itu. Prinsipnya gini deh, secara gampangnya tuh gini. Kamu boleh minum, tapi ya jangan keterlaluan dan jangan sampai di luar rumah. Sampai situ kita garis bawain, kita masih dalam batasan. Dan jelas kalau di rumah pasti ada pengawasan orang tua. Nah, posisinya gini, rumahku itu sebenarnya memang base camp. Rumahku itu base camp, banyak anak di rumah, kadang juga kalau minum ya di rumah. Cuma pada saat itu tuh emang lagi nggak tahu kenapa, dan jangan ditiru juga, aku ada acara, aku ada kegiatan, nggak bisa aku sebutin di sini, yang sebenarnya itu bertolak belakang banget dengan yang namanya acara minum-minuman. Benar-benar bertolak belakang. Aku janjian untuk ikut acara itu, dan aku siap-siap. Aku main sama temanku itu ya. Aku siap-siap, pamit ke orang tua, aku mau ke acara ini ya. Orang tua pasti mendukung karena itu acara yang sangat positif, nggak ada negatif-negatifnya. Tapi kenyataannya itu tadi, namanya anak nakal, anak nggak karu-karuan. Aku datang ke acara itu sebentar, terus pergi ke tempat lain. Dan memang udah direncanain kalau kita di situ tuh mau minum gitu loh. Satu, udah melanggar aturan, minumnya nggak kekontrol banyak. Yang kedua, minum di luar rumah. Itu udah benar-benar jadi perkara, udah benar-benar jadi masalah banget di situ tuh. Posisinya aku berangkat itu kurang lebih jam 6. Aku berangkat ke tempat ngumpul nongkrongnya kita yang udah janjian mau ngapain, mau minum itu. Nongkrong, beli belanjaan, beli jajan, beli minum. Ini kalau aku cerita tuh sebenarnya malu loh. Ya cuma pelajarannya gini deh. Oke lah, itu masa lalu yang sekarang juga jangan dilakuin. Buat kalian yang belum ngelakuin mungkin jangan sampai deh. Oke, balik ya. Ya, nakal kayak gitu ya. Minum apa segala macam. Itu sampai akhirnya aku pulang itu jam 10 apa jam 11. Itu pun karena udah ditelepon dan kondisi udah parah. Cuma aku nggak mabok yang gimana ya, rese enggak. Jalan juga masih bisa terbilang normal. Ngomong juga nggak ngelantur. Cuma emang di kepala tuh rasanya apa ya, kayak enteng banget gitu, ringan. Ya cuma sebatas itu sih yang aku rasain. Ternyata sampai rumah
banyak orang, ada tamu temennya bapak ibu tuh banyak. Waktu itu buat ngumpul teman-temannya bapak ibu juga karena mau ada acara juga. Di situ tuh aku langsung dihadang sama ibu sama bapakku dengan muka yang udah nggak enak sama sekali. Bapakku langsung nanya, kamu dari mana? Gue kalau inget itu tuh pengen ketawa karena itu hal terbodoh dan terkonyol yang pernah aku lakuin. Ya habis acara ini kan tadi aku pamit, cuma muka udah teler. Muka teler emang, cuma maksudnya otak nyambung. Cuma emang kerasa enteng banget itu. Ngomong juga nggak ngelantur, aku ngomong apa adanya. Ya kan tadi udah pamit, mau kemana? Aku bilang nggak usah bohong. Coba bapakku gitu, serem banget. Nggak usah bohong. Dari mana? Ya, aku langsung punya pikiran kalau orang tuaku itu udah tahu. Iya, tadi ikut acara ini selesai aku langsung pergi ke suatu tempat. Di situ bapakku sekali lagi bilang, nggak usah bohong. Kamu kemana? Akhirnya aku jujur. Iya, tadi mampir ke acara sebentar, absen muka, terus pergi keluar. Pergi keluar kemana? Ya ke sini. Minum kan kamu? Mau bilang enggak, jelas bau. Mau bilang iya, auto masalah, auto ribut, jelas itu pasti. Nah, singkat cerita, ibuku cuma ngomong parah ini itulah macam-macam yang jelas, cuma nggak banyak ngomong. Saat itu juga aku langsung dibawa ke belakang karena itu kan posisi di depan banyak orang, teman-temannya bapak, ada temanku, ada beberapa temanku yang bukan teman yang ikut acara, beda. Aku dibawa masuk ke dalam. Di belakang rumah itu masih ada kebun. Dan itu kalau lampu dimatiin jelas gelap. Aku dibawa ke situ, ditanyain macam-macam. Kamu dari mana, minum apa, berapa? Dan aku kontrol tuh di situ. Tololnya, bodohnya aku itu sempet ngegas. Lalu gimana ya? Jadi nih, udah salah, ketahuan, malah ngegas. Cuma ya namanya orang mungkin itu yang namanya mabok ya, yang nggak kontrol juga. Emang kepala itu enteng banget gitu loh. Jadi aku maunya sih nggak ngeyel, nggak ngegas, cuma keluarnya keras itu kan. Bacotannya keras. Ya otomatis bapakku itu langsung emosi. Nanya sekali lagi, aku jawabnya masih kayak gitu. Dikampar, aku ditampar tuh. Cuma namanya orang mabok, ditampar itu cuma kayak nggak ada rasanya sama sekali gitu. Cuma kayak, aduh, kayak orang bego. Kalau ngomongin orang mabuk itu kan orang bego kan. Makanya kayak gitu, bener-bener udah nggak ngerasain sakit, enggak ngerasain memar juga enggak, karena memang ini muka itu udah muka tembok, nggak ngerasain apa-apa. Oke, udah sampai situ. Akhirnya bapakku, ya mungkin karena takut dia lebih emosi lagi, bapakku memutuskan, kamu nggak boleh masuk, kamu harus di sini. Ini kejadian kurang lebih jam 11. Nggak usah masuk di sini, pikirin apa kesalahan kamu. Itu yang dilakuin sama bapakku. Setelah itu di situ ada ibu. Ibuku masih dengan baiknya. Udah makan belum? Diambilin minum air juga, air putih juga, minum, suruh minum. Aku ditinggal di situ, nggak berani nolak karena aku tetap merasa bertanggung jawab. Oke, aku salah, aku nggak masalah di sini. Ibuku habis nawarin itu pun aku ajak komunikasi, aku minta maaf, gitu ya. Aku minta maaf dan lain-lain lah. Ikutin jawaban ibu itu.
ikutin apa yang harus kamu lakuin, apa yang disuruh sama Papa. Kamu salah dan itu fatal. Jangan salahin kita kalau kita hilang kepercayaan sama kamu. Dari kata-kata itu aku langsung, iya aku harus tanggung jawab. Aku cowok, aku sudah berbuat suatu kesalahan, aku harus lakuin. Lampu semua dimatiin, bener-bener kayak uji nyali. Itu kalau direkam itu udah jadi uji nyali tuh. Serem, tempatnya serem, gelap gulita, aksesnya kebun belakang itu bener-bener luas, banyak pohon-pohon tua. Itu kalau orang lewat kebun itu aja nggak ada yang berani. Aku ditinggal di situ, disuruh ya bercermin lah ya, introspeksi. Terus nggak lama kemudian bapakku datang lagi. Udah tahu belum kamu salahnya di mana? Ya, aku cuma jawab udah tahu. Cuma mungkin bapakku melihat ekspresiku atau mungkin jawabanku itu masih di bawah kontrol, seolah-olah itu aku jawaban orang lawan. Bapakku nggak banyak ngomong, nutup lagi jendelanya. Aku ditinggalin lagi. Aku langsung saat itu juga duduk jongkok, bukan duduk yang kayak gini nih, kayak di kursi, enggak. Aku duduk jongkok, aku di situ bener-bener nyeselin semuanya. Kok aku kayak gini ya? Aku lebih mementingkan ini daripada kegiatan positif, macem-macem lah. Apalagi aku sampai bohong gitu. Aku tahu banget aku salah, cuma ya udah terjadi juga, ya ini saatnya aku untuk bertanggung jawab. Apalagi aku pamitnya ke sini, tapi nyatanya ke sini, kalau ada apa-apa juga kan kasihan orang tua, dan orang tua pasti bingung, kaget juga kok sampai kayak gini, pamitnya ini, taunya sampainya kemana. Nah, setelah itu aku coba untuk doa, minta ampun. Aku nyeselin semuanya, aku menyesal, ini itu macam-macam lah. Ya namanya orang menyesal tuh gimana kan kalian bisa ngebayangin. Nggak perlu aku jelasin secara detail ya. Intinya aku nyesel, doa. Gak lama setelah itu aku dengar suara orang jalan. Suara orang pakai sandal jalan dari jarak yang nggak terlalu jauh. Itu suaranya mendekat. Aku bingung gimana aku mau ngeliat, lampu tuh nggak ada sama sekali. Aku ya adanya gelap sama gelap. Yang masih kelihatan itu cuma tembok di depanku, karena itu kan space-nya ya space kecil gitu loh. Aku posisi dengan duduk jongkok itu, dengan jongkok itu cuma bisa buat lewat satu orang, jadi otomatis tembok itu masih kelihatan. Suara itu makin dekat. Di situ aku sama sekali nggak ada yang namanya kata tenang, menenangkan diri. Udah nggak bisa, ini suara apa? Karena aku tahu di situ tuh nggak ada siapa-siapa, cuma aku sendiri. Ya iyalah, orang lampu mati. Kalau ada orang ngapain lampu dimatiin? Orang lain selain aku ya, karena memang lampu dimatiin kan itu kan bagian dari hukuman orang tuaku. Terus suara itu aku cuma bisa diem, tutup mata, doa, nyeselin semuanya. Aku berusaha untuk nggak mikirin suara itu. Udah gitu, sampai akhirnya tiba-tiba terdengar suara geraman. Kayak suara apa ya? Kayak suara serak, cuma kayak binatang gitu loh, jadi kayak gitu. Itu terdengar itu lebih dari 10 kali dan suara itu jelas banget. Nah, aku udah nggak ngerti ini apa lagi. Ini suara apa? Aku nggak ngerti. Sampai akhirnya suara itu hilang. Badanku udah keringet dingin semua. Baju tuh sampai basah loh. Dan di sini tuh udah keringat nggak tahu kemana-mana.
aku bener-bener ngalamin yang namanya ketakutan. Mau ngomong apa juga bingung. Tapi bukan suara yang kayak gitu ya, itu suara burung, sorry kalau ada suara pocor. Suaranya benar-benar suara kegeraman. Ya kalian gini deh, kalau kalian lihat anjing atau macan mengeram, ngeri nggak? Suaranya kurang lebih kayak gitu. Itu bener-bener, aduh, aku udah nggak ngerti deh harus ngomong gimana ya. Terus kalian pasti bisa ngebayangin suasana gelap, kalian sendirian di belakang, nggak ngelihat apa-apa, ada suara kayak gitu. Aku coba fokus untuk doa, menenangkan diri sebisa mungkin, ya walaupun nggak tenang juga. Tiba-tiba aku lagi dengar suara kayak suara mendekat, tapi bukan manusia, lebih kayak ke binatang. Ini di sini, aku udah bener-bener nggak tahu deh, kerasa kayak ada nafas apa segala macam itu kerasa. Ya kalau kalian lagi duduk diam fokus, ada sesuatu yang mendekat, kalian pasti kerasa. Kalian pasti, ini apa ya? Itu pasti. Tahu-tahu itu semakin mendekat dan itu serasa ada di samping kalian. Bayangin, kalian nggak bisa lihat apa-apa, tapi kalian ngerasain ada yang mungkin berdiri, mungkin ada yang ngawasin kalian dan itu tepat di sebelah kalian. Kalian buka mata cuma lihat tembok di depan, mau nengok mati kutu. Kalian mau nengok, kalian nggak akan bisa ngebayangin apa yang ada di samping kan. Yang ada cuma mending lihat tembok, orang teler ngelihat tembok doang, yang ada mata kemana-mana, otak kemana-mana. Akhirnya daripada posisinya terus-terusan seperti itu, aku putusin menjamin mata. Nggak lama setelah aku menjamin mata, apa yang ada di sebelah kananku itu semakin mendekat, tambah dekat. Doa pun mau ngomong keluarnya B di dalam hati. Kalau kita ngomong di dalam mulut, kalau kita ngomongin doa, kita ucapin, kita ngomong, bisa kan ngomong, pinginnya ngomong A, keluarnya B, ya salah ngomong, belibet gitu. Cuma ini di dalam hati aja sampai belibet, kebayang nggak? Perasaan itu semakin kuat, jantung udah deg-degannya setengah mati. Tiba-tiba tangan dan kaki kalian itu disenggol. Gila sih. Kalian sendirian ngerasain ada yang mendekat dan itu benar-benar terasa banget. Dan kalian dipegang atau disenggol. Kalau itu tikus atau binatang pasti akan ada suaranya kan, paling nggak cit apa kayak. Tapi ini benar-benar bukan itu. Dan rasa yang aku rasain ada di tangan dan kakiku itu dingin, benar-benar kayak lembab banget. Kayak rasanya itu gimana ya, bukan dingin yang karena orang kedinginan ataupun suhu normal manusia, atau mungkin binatang, tapi itu benar-benar kerasa itu kayak sentuhan tangan. Itu ada di dua posisi dan di waktu yang bersamaan dan sama-sama tangan kanan. Kakiku yang megang tangan kanan, tanganku juga yang megang tangan kanan. Berarti nggak cuma satu kan yang ada di situ. Ntar ya, merinding nih. Setelah kejadian itu, mau nggak mau, malu nggak malu, aku berdoa, aku gedor-gedor juga nggak dibukain. Aku sampai teriak nggak dibukain. Aku gedor-gedor teriak-teriak minta ampun, maaf, nggak ada yang ngebuka karena posisi bapak ibuku juga di luar, jauh, itu posisinya agak jauh. Aku paksain lagi untuk berdoa. Aku benar-benar minta pengampunan, aku berdoa, aku minta dibebaskan dari perasaan-perasaan ini.
percaya nggak percaya saat itu juga, karena aku mungkin memang udah nyesel juga. Di saat aku menjamin mata dan perasaan yang disentuh, suara itu semua udah semakin dekat, semakin jelas, benar-benar ada di sekitarku. Yang tadinya cuma ada di sebelah kanan, sudah ada di sebelah kiriku. Semua itu udah penuh. Di saat aku berdoa itu, tiba-tiba dalam kondisi mata tertutup, tempat gelap, ada seperti cahaya yang masuk ke mata. Aku nggak tahu itu halusinasi karena aku mungkin masih dalam efek alkohol, tapi itu benar-benar real aku alami. Ada kayak cahaya masuk, seketika tubuhku yang tadinya dingin, mungkin pucet ya, dingin, keringat dingin juga keluar, langsung ngerasain yang namanya hangat. Ada kayak kenyamanan tersendiri. Boleh kalian percaya, boleh enggak. Mungkin kalau kalian yang nggak percaya mungkin ngiranya ya mungkin ini halusinasi karena aku teler gitu ya. Cuma benar-benar ini aku alami, dan seketika itu juga apa aja yang ada di sekitarku, entah itu suara dan lain-lain, itu hilang. Rasanya yang ada itu cuma hangat, nyaman, hilang semua. Ya bukan hangat yang gimana, tapi suhunya normal. Di posisi ini aku langsung kaget. Ya namanya orang gelap itu ngeliat cahaya kan kaget. Aku buka mata, masih dengan kondisi yang sama dan itu gelap. Cahaya dari mana? Mimpi juga enggak, orang aku doa kok. Ketiduran enggak. Dan saat itu juga enggak selisih waktu lama dan aku masih di posisi yang bingung. Ibuku bukain pintu dan bilang, "Udah kamu masuk, istirahat." Di sini aku bener-bener nyesel. Aku minta maaf sama ibuku, bahkan aku keluar untuk minta maaf sama bapakku karena aku udah banyak dikasih kebebasan, cuma aku menyalahgunakan kebebasan itu. Aku minta maaf sama bapakku, bahkan aku sempat meluk ibuku juga, minta maaf, dan aku nangis di situ. Akhirnya aku masuk ke kamar, ganti baju, cuci tangan kaki, aku mutusin untuk tidur. Di situ aku berdoa, aku berterima kasih sama Tuhan. Aku terima kasih udah dikasih pertolongan, pengampunan juga. Dan semenjak itu emang aku udah gak pernah yang sampai seperti itu. Kalaupun kita ada acara yang akhirnya kita minum, itu pasti di rumah dan masih dalam batas kewajaran. Cuma kebayang gak sih kalau kalian ngalamin posisi itu? Gak usah yang masalah negatifnya dulu deh. Maksudnya kalian ngalamin itu di kondisi yang sama, kalian mungkin sendirian, mati lampu di rumah, kalian ngalamin itu. Apa yang akan kalian lakukan? Mau lari? Yakin kalian bisa lari? Kaku loh badan kalian itu, nggak bisa ngerasain apa-apa. Mau berdiri aja susah. Tiba-tiba seperti itu, kalian ngalamin kayak gitu, mau teriak mungkin juga nggak bisa. Emang yang tetap andalan kalian itu cuma satu. Kalian berserah, kalian doa, serahkan ketakutan dan kekhawatiran kalian sama Tuhan. Momennya, pesan yang bisa aku sampaikan itu, jangan pernah bermain-main dengan janji, apalagi jika itu adalah hal yang positif. Kalian sudah punya janji, tepatin janji itu. Kalian punya janji rencana ke tempat itu, ya udah itu aja. Apalagi sampai kalian sudah pamit sama orang tua, kalian mau kemana, itulah yang kalian jalani. Jangan sampai kalian pamit bilangnya mau ke A tapi taunya kalian ke B, karena ada apa-apanya kalian di jalan, orang tua kalian pasti akan bingung. Loh, tadi setahu kita kamu ke sini, anak ini ke sini, loh kok tahu-tahu terjadi musibah di sini. Ya pasti orang tua kita khawatir, kepikiran,
Dan ujung-ujungnya yang ribet itu pasti orang tua kalian, orang tua kita. Jangan pernah salah gunakan kepercayaan orang tua. Kalian janji, kalian punya izin untuk melakukan apapun itu, ya lakuin. Jangan pernah macem-macem. Di posisi ini jangan sekali-kali kalian lakuin apa yang aku lakuin, yang negatif, bukan yang positif. Ya contoh positifnya ya maksudnya yang itu tadi. Kalau kalian merasakan ketakutan, kekhawatiran, atau mungkin kegelisahan, atau mungkin masalah, berdoalah. Kalian berdoa, kalian berserah sama Tuhan. Karena Dia yang pertama kali memberi kita hidup. Dia yang tahu segala kekhawatiran kita, kegelisahan kita, dan bahkan permasalahan kita. Jangan sampai kalian mengabaikan itu dalam kondisi apapun. Karena ini yang real aku alamin. Kekuatan doa itu benar-benar menyelamatkanku dari kondisi yang benar-benar mencekam. Doa menurut agama dan kepercayaan teman-teman semua, yang muslim bisa secara muslim, yang Kristen secara Kristen, Hindu, Buddha, Katolik ya dengan cara teman-teman semua, dengan cara kepercayaan teman-teman semua juga. Cuma itu sih momen yang pengen aku share. Jadi aku juga jadi ingat kalau setiap hal negatif yang kita lakuin pasti kita akan mendapatkan teguran, entah itu secara langsung ataupun tidak, dari Tuhan. Jaga kepercayaan orang tua, hindari hal-hal yang negatif. Bye.